Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Taqwa Indah Sakinah rahimakumullah, dan seluruh pendengar Radio Rabbani dan sahabat KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang indah ini kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa membuka dan mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, ibadah salat subuh, yang merupakan salah satu ibadah yang sangat penting di dalam syariat kita. Ibadah yang akan menjadi pembeda antara orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifaq dengan orang-orang yang mukmin sejati. Ibadah yang tertulis di dalam catatan kebaikannya bagi yang melaksanakan seperti orang yang mendirikan malam dengan ibadah-ibadah sunnah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang sangat agung ini. Kenapa? Karena betapa banyaknya orang-orang yang menginginkan nikmat ini namun belum mendapatkannya, atau betapa banyaknya orang tidak tahunya keagungan salat ini sehingga dia melalaikan keutamaannya. Ucapan salawat dan salam kita sampaikan untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh umat yang berada di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan wasiat 55 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini wasiat yang ke-35, yaitu tentang doa li tafrijil hammi wal ghammi biidznillah. Doa untuk atau doa penawar kegundahan dan kesedihan kita. Doa penawar untuk kegundahan dan kegelisahan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam kehidupan kita seringkali manusia ditimpa berbagai musibah, didera duka nestapa, sehingga membuatnya sedih dan larut di dalam kesedihan itu. Bahkan tak jarang membuatnya terpuruk dalam kesedihan yang sangat berkepanjangan atau yang sangat dalam sekali. Kesedihan dan kepedihan ini bisa disebabkan oleh banyak hal, atau bisa berkenaan dengan perkara-perkara yang dikhawatirkan akan terjadi, maupun kepedihan yang sedang dialami olehnya. Maka terkadang seseorang bersedih atau seseorang gundah dengan mengingat masa lalunya yang sangat membuat dia terpukul, atau dirundung kekhawatiran yang senantiasa membayang yang akan menimpa di akan datang atau di masa yang akan datang. Juga terkadang diliputi oleh berbagai kegundahan ketika musibah itu berada di tengah mereka. Nah, para ulama mengatakan bahwa rasa sakit atau rasa sedih yang berkaitan dengan masa lalu disebut dengan al-huzun. Kesedihan yang dialami oleh seseorang masa lalu disebut dengan al-huzun. Sedangkan jika berkaitan dengan perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang,
disebut dengan alham atau kekhawatiran. Adapun jika berkaitan dengan masa sekarang dinamakan dengan al-gham. Ada 3 kata yang mesti kita fahami. Al-huzun itu berkaitan dengan kesedihan masa lampau. Yang sekarang terjadi disebut dengan al-gham. Sedangkan yang akan datang, kesedihan di masa yang akan datang disebut dengan alham. Ketiga hal tersebut, ya, kesedihan, kekhawatiran dan kegundahan adalah gejolak hati yang jika hati telah ditimpa hal tersebut maka akan membuatnya lemah, membuatnya susah tidur, bahkan mungkin ya sikap dan perilakunya pun menjadi tidak stabil. Dan inilah akibat daripada 3 hal yang telah kita sebutkan tadi. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, seberat apapun kondisi dan keadaan manusia, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat yang mulia ini telah menjelaskan kepada kita obat penawar dari 3 bentuk penyakit tadi, ya, yaitu dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zikir adalah kunci ketenangan hati, kesejukan jiwa dan menghilangkan kesedihan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah, maka ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati kita akan menjadi tenang. Jadi ketenangan hati, hilangnya kegelisahan dan kegundahan, kesedihan hanya bisa dicapai dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan dan beriman kepadanya dengan iman yang sempurna. Oleh karenanya dalam hadis yang akan kita bacakan ini ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ala u'allimaka du'a, aku ajarkan kepada kamu satu doa, idza asabaka ghammun aw hammun tad'u bihi rabbak fayustajabu laka biidznillah. Jika engkau ditimpa oleh kegelisahan, kegundahan, maka berdoalah engkau kepada Rabbmu dan Allah akan mengijabah doamu. Bayangkan, wa yafruju ank. Ini nasihat Nabi kepada Ali. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan hal yang sama, maka jangan lupa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi berkata, tawadda, ambil air wudukmu, wa salli raq'ataini, dan salatlah 2 rakaat. Karena di saat kesulitan itu menghampiri kita, tidak ada jalan yang paling mulia dan paling cepat untuk menghilangkan kecuali kita harus kembali kepada Allah dengan melaksanakan rukuk dan sujud kepadanya. Wasalli raq'ataini, salatlah 2 rakaat, wahmadillah, dan pujilah Allah, wafna alaihi, dan sanjunglah dia, wasalli ala nabiyyika, dan ucapkan salawat untuk nabimu, wastaghfir li nafsik, dan mintalah ampun untuk dirimu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga minta doa minta ampunan untuk laki-laki dan perempuan yang beriman. Thumma qul, ini urutan dia, kita wudu, salat, kemudian memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan istighfar untuk diri kita dan untuk orang-orang beriman. Lalu katakan, kata Rasul, thumma qul, ini doanya, Allahumma anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbus samawati wa rabbul arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma kashifal gham wa farijal ham, mujibud da'watil muttarrin idza da'uk, rahmanid dunya wal akhirah wa rahimahuma,
farhamni fi hajati hadhihi biqada'iha wa najahiha rahmatan tughnini biha an rahmati man siwaka. Inilah doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat kita memiliki kegelisahan, di saat kita memiliki kegundahan, dan di saat kita memiliki banyak sesuatu yang memberatkan perkara di dalam hati kita. La ilaha illallahul azimul halim. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Dan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan pemilik aras yang agung. Inilah doa yang kita sanjungkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebuah solusi yang sangat baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada solusi yang paling baik daripada solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam doa itu sendiri, di dalam zikir itu sendiri ada nilai-nilai tauhid yang sangat luar biasa. Nilai-nilai iman yang sangat agung. Karena tidak ada orang yang kembali kepada Allah, yang meminta kepadanya, dan di saat dia meminta itu dia sadar bahwa ada Rabb yang akan mengabulkan. Allah sangat gembira. Allah sangat gembira di saat manusia meminta kepadanya. Allah sangat senang di saat orang bisa meminta kepadanya. Disinilah letak keimanan kita kaum muslimin, dan di sini letak keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Tidak ada yang bisa melepaskan segala kegundahan, kegelisahan dan kekhawatiran kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman seperti ini dengan berbagai macam dan kondisi serta keadaan, maka mari kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan memohon kepadanya. Kemudian ada hadis yang kedua yang disebutkan untuk menyempurnakan doa agar kegelisahan, kegundahan kita ini hilang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril alaihi salam bid'awat. Aku didatangi oleh Jibril dengan beberapa doa. Faqala idza nazala bika amrun min amri dunyaka, jika seandainya kamu ada yang datang atau yang menimpa kamu dari perkara-perkara duniamu, thumma sal hajatak, kemudian mintalah permohonan kamu kepada Rabbmu, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya sarikhal mustasrikhin, ya ghayathal mustaghithin, ya kashifas su, ya arhamar rahimin, ya mujiba da'watil muttarrin, ya ilahal alamin, bika anzilu hajati wa anta a'lamu biha faqdiha. Ini yang menjadi syawahidnya banyak sekali, bahwa kita di dalam doa ini minta kepada Allah yang pencipta langit dan bumi, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, yang mendengarkan keluh kesah kita, yang bisa menolong segala kebutuhan kita, yang menghilangkan segala keburukan kita. Ya Arhamar Rahimin, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang mendengarkan doa-doa orang yang merintih kepadanya. Ilah sekalian alam, maka kepada engkau aku mengadukan hajatku, dan engkau yang lebih tahu dengannya, maka bantulah aku untuk mendapatkannya. Subhanallah. Saya yakin tidak ada di antara kita kecuali punya hajat. Tidak ada di antara kita kecuali dia punya keinginan-keinginan. Banyak cita-cita, banyak yang menjadi PR dalam kehidupan kita. Maka tidak ada yang bisa menjadi penawar dari itu semua kecuali doa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak doa kita. Mari kita perbanyak doa kita kepada Allah dengan memohon dengan doa-doa atau zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini disebut dengan doa ma'thur yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering kita sebut dengan zikir al-ma'thur, yang diambil dari Al-Quran dan yang diambil dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah letaknya kaum muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan betapa pentingnya kita bisa meneguhkan hati kita dengan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat beberapa kondisi dan keadaan manusia, itu tuh sangat berbeda-beda, tentu sangat bermacam-macam. Maka banyak sedikitnya kegelisahan yang kita alami, atau berat atau ringannya kondisi yang kita alami, nah semua itu akan hilang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihilangkan oleh Allah manakala kita yakin akan Allah, akan pertolongan Allah, manakala kita yakin akan segala apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tenangkan hati kita dengan bertadaruk kepadanya, dan mari kita jadikan jiwa kita nyaman dengan cara kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin kita bukanlah pemilik kehidupan. Tidak ada manusia yang mampu meraih segala keinginan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa merayakan kesuksesan, esok lusa bisa jadi menangis meratapi kegagalan. Saat ini bertemu, tidak lama kemudian kita akan berpisah. Detik ini bangga dengan apa yang kita miliki, kemudian detik berikutnya sedih karena kehilangannya. Maka episode apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini, maka marilah kita lalui dengan detik-detik ketenangan hati, dengan cara berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita tidak akan selalu lama dalam kehidupan kita, akan berakhir segala-galanya. Episode akan terus berubah, berganti dari satu kondisi dan kepada kondisi yang berikutnya, dari satu keadaan kepada keadaan yang berikutnya. Maka mari kita sama-sama hadiri, sadari kondisi kita, dan terkadang kita dalam kondisi senang, besok dalam kondisi sedih. Hari ini kita dalam kondisi maju, besok kita bisa jadi mundur. Itulah kehidupan kita. Kita tidak pernah memilikinya, dan kita tidak pernah menguasainya. Namun satu hal yang seharusnya kita satu hal yang harus kita yakini, bahwa kita akan mendapatkan ketenangan dengan kondisi apapun manakala kita teguh di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu ikhwani, ketenangan itu hanya milik orang-orang beriman, dan ketenangan itu hanya milik orang-orang yang yakin akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan, dan Allah berikan kepada kita pertolongan atas segala keadaan dan kondisi yang kita alami di dunia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.